Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Alia Fortuna Devi, Firda Sufi Lutfiana, Cynthia Febriani Hermawan, dan Yola Rizky Presbianti. Kami akan mempresentasikan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara istilah atau bahasa, demokrasi berarti keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Macam-macam demokrasi. Ada beberapa macam demokrasi yang diterapkan di berbagai negara. Namun, macam-macam demokrasi di setiap negara berbeda sesuai pemahaman negara masing-masing. Dari banyaknya jenis demokrasi dapat dirangkum menjadi 3, antara lain: 1. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat menciptakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, dan lain-lain. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme Komunisme. 2. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di negara Athena pada zaman Yunani kuno, abad 4 sebelum Masehi. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif di masa sekarang. Bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas, sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan parlemen. Demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. 3. Berdasarkan titik perhatiannya. Sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Demokrasi gabungan.
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asas manusia. Ciri-ciri negara demokrasi secara umum. Ada banyak negara di dunia yang menerapkan demokrasi. Tetapi setiap negara mempunyai batasan implementasi dan karakteristik demokrasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi internal negara. Ciri-ciri negara demokrasi secara umum antara lain, yang pertama, negara menjamin hak asasi manusia setiap warga negara. Negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Jaminan HAM harus didapatkan rakyat secara mutlak sebagai penghargaan dan eksistensi manusia yang memegang tumbuk kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang kedua, yang paling menonjol adalah terdapat partai politik. Keberadaan partai politik juga menjadi salah satu ciri yang melekat pada negara demokrasi. Sebagai konsekuensi dari kebebasan berserikat, berkumpul, orang-orang yang mempunyai satu visi kebangsaan akan bergabung dalam partai. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan berkumpul. Salah satu bentuk kebebasan yang identik dengan negara demokrasi adalah kebebasan untuk berserikat. Di sini rakyat mempunyai hak penuh untuk membentuk perserikatan atau perkumpulan selama tidak melanggar hukum negara. Ciri ini terdapat atau tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat adalah kebebasan pers. Salah satu ciri negara demokrasi yang paling menonjol adalah kebebasan pers. Artinya tidak ada penyensoran berita ataupun paksaan kepada kantor berita untuk menyiarkan narasi tertentu oleh negara ataupun pihak lainnya. Pers juga berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang berkembang di suatu negara. Masyarakat yang cerdas dan memiliki tingkat literasi tinggi tentu akan memiliki budaya partisipasi politik yang lebih baik. Yang kelima, diadakan pemilihan umum. Karakteristik utama negara demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat, sehingga mandat kepemimpinan seharusnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan konsep demokrasi, rakyat harus dilibatkan secara langsung dalam proses pemilihan pemimpin yang nantinya akan memimpin mereka. Yang keenam, kekuasaan di tangan rakyat. Kembali kepada prinsip demokrasi yang mendudukkan rakyat pada posisi tertinggi, maka ciri-ciri negara demokrasi selanjutnya adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Maksudnya, setiap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh negara harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakatnya. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, di mana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi Pancasila ini telah ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, di mana memuat 10 prinsip demokrasi yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.